Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atmi Surya, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ Tarakan, Kalimantan Utara. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu praktikum transaksi basis data. Adapun basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum modul 6, yaitu basis data rumah sakit. Ini adalah gambar entity relationship diagram rumah sakit yang akan kita gunakan. Dalam praktikum ini, saya akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini saya mencoba memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Pilih basis data rumah sakit, pilih rutin, kemudian create new routine. Nama rutinnya transaksi 1. Perintah yang akan dimasukkan pada store procedure adalah begin start transaction insert into pasien dalam buka kurung ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Values-nya dalam kurung ID pasien 6, nama pasien Tito, alamat Jalan Pakis Haji nomor 23, jenis kelamin 1, penyakit demam, nomor HP, enter, select bintang from pasien, enter, N. Selanjutnya adalah mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Ketik call transaksi 1. Maka, data dengan ID pasien 6 telah tampil ke layar. Namun, pada tabel pasien tidak ada ID pasien 6. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Contohnya kita akan buat dengan nama store procedure baru, misalnya transaksi 2. Dalam transaksi 2 merupakan modifikasi perintah dengan menambahkan commit. Di sini kita tambahkan perintah commit. Enter, N. Untuk menjalankan transaksi 2, kita menjalankan perintah call pada SQL. Ketikkan call transaksi 2. Dapat dilihat bahwa ID pasien 6 telah tampil di layar. Dan pada tabel pasien, data pasien dengan ID pasien 6 telah masuk ke dalam tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat pernyataan rollback yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalnya kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien sama dengan 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita akan menjalankan transaksi 3 di menu SQL. Ketik call transaksi 3. Pada data tidak terjadi perubahan karena telah dilakukan rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka kita akan membuat transaksi 4. Misalnya kita akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Di sini terjadi 2 kali perubahan data, yaitu yang pertama memasukkan data baru, yaitu data pasien dengan ID pasien 7, nama pasien Hanif, alamat pasien Jalan Babakan Loa nomor 22, jenis kelamin 1.
kemudian tambahkan perintah rollback. Pernyataan yang kedua yaitu perubahan data pasien atau update. Update pasien, set nama pasien Septin, where ID pasien sama dengan 3. Enter, commit, enter, select bintang from pasien, enter, end. Kita jalankan transaksi 4 pada SQL, ketik call transaksi 4. Dapat kita lihat tidak terjadi penambahan data kali rollback, namun minta update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septin. Perintah yang selanjutnya yaitu checkpoint. Checkpoint bertempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah break adalah membatalkan atau mengembalikan perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Nah, supaya sebuah transaksi jalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Contohnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan dalam basis data. Yang pertama, memasukkan data pasien dengan ID pasien 7, nama Hanif, alamat dan babakan Loa 022, jenis skin 1. Enter step point 1. Kemudian perintah yang kedua, memasukkan data pasien dengan ID pasien 8, nama pasien Tina, alamat pasien Jalan Sangkuriang nomor 45, jenis kelamin 2. Enter, rollback to step point 1. Kemudian perintah yang ketiga, memasukkan data pasien dengan ID pasien 9, nama pasien Lutfi, alamat Jalan Diponegoro 24, jenis kelamin 1. Enter, commit, enter, select bintang from pasien, enter, end. Kemudian kita menjalankan pada menu SQL, ketik call transaksi 5. Di sini dapat kita lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9, sedangkan ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah trigger yang merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Dalam menjalankan trigger, tentunya harus ada beberapa tabel yang dibuat. Ini adalah tabel-tabel yang ada pada kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Yang pertama, kita akan menambahkan tabel obat. Pada SQL, kita ketik perintah create tabel obat, ID obat, in 6, auto increment primary key, kode obat, varchar 5, nama obat varchar 30, harga integer 10, stok integer 5. Kemudian kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel transaksi obat. Create tabel transaksi obat, ID transaksi in 3, auto increment primary key, ID pasien in 3, ID obat in 3, jumlah in 10, total harga in 10. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah terdapat tabel obat dan tabel transaksi obat. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Sebelumnya saya telah mengisi tabel obat dengan 3 data, yaitu ID obat 1, kode obat A001, nama obat Amikacin, harga 20.000, stok 10. ID obat 2, kode obat A002, nama obat Amoxicillin, harga 15.000, stok 20. Kemudian ID obat 3, kode obat A003, nama obat Betadine, harga 7.000, stok 5. Kemudian kita akan mencoba menjalankan trigger. Klik menu trigger, klik create new trigger, kemudian isi nama trigger dengan DG jual, tabel dengan nama transaksi obat, kemudian waktu diisi dengan after, kejadian diisi dengan insert. Kemudian ketik update obat, set stock sama dengan stock new jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Kemudian kita akan mencoba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat.
Pada SQL, kita ketik insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, kemudian values-nya dalam kurung ID transaksi 0, ID pasien 1, ID obat 2, jumlah 5, total harga 0. Setelah data berhasil dimasukkan, maka kita periksa kembali tabel obat. Pada menu SQL, kita ketik select bintang from obat, pada tabel obat, jumlah stok pada amoksilin berkurang dari 20 menjadi 15. Jumlah stok pada amoksilin berkurang secara otomatis berdasarkan jumlah data yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Jadi kesimpulan dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Demikianlah praktikum transaksi pada basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.